Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan Jakarta Vintage IG Live. Malam ini kita akan berbincang-bincang dengan David Irianto dari Great Mind. Uh, Dia adalah seorang co-founder dan juga editor greatmind.id ya. Juga dia adalah co-founder dan co-owner dari Simple Group, sebuah publishing consultant. Juga uh, program director dari Idea Fest. Jadi David ini banyak serba bisanya, banyak bidangnya. Pernah jadi editor di majalah L Decoration Indonesia. Kemudian dan dasarnya kayaknya dia adalah graphic designer. Oke, sekarang aktif di mindfulness, juga di TEDx kalau nggak salah. Oke, nanti kita tanyakan yang lebih detail ke David. Oke, sementara saya cek dulu. Ya, saya cek dulu. Oke, halo Mas Irfan Ramli. Thank you. Halo. Ah, ya, oke, kita tunggu kehadiran David Irianto. Masih menunggu teman-teman yang lain. Oke, halo. Habitus Concept. Halo. Ya, David ini akan datang sebentar lagi. Ya, pembicaraan hari ini adalah mengenai the era of mindfulness. Oke, kita memang melihat adanya tren saat ini di mana mindfulness menjadi sesuatu topik yang banyak dibicarakan dan banyak orang mempraktekkan mindfulness ini. Nah, tapi sebagai orang yang awam, saya ingin bertanya mengenai apa sebenarnya mindfulness itu. Terus skopnya apa aja, terus bagaimana komunitasnya di Indonesia dan lain-lain. Oke. Kita tunggu kehadiran David. Ya. Halo Mas, Hey, halo, apa kabar? kabar baik. Baik, Gimana kabarnya Mas Lutfi? baik, baik. Itu backgroundnya biru sengaja ya, bikin sengaja ya buat IT Live. Hah? Nah ini banyak kertas biasa desainer, terus taruh aja kertasnya. Tadi kayak foto studio katanya buat pas foto. Iya benar-benar bagus ya, it's good idea ya, jadi nggak distract. Iya, biar biar kerasa vintage-nya kayak pas foto. Iya, iya benar. Ini di rumah. Di rumah, di rumah. Oke, oke. Jadi tadi aku udah kasih sedikit introduction sih Mhm, mengenai mhm, David. mhm. Oh benar apa enggak? Pertama backgroundnya adalah graphic design, Mhm, kemudian pernah jadi editor di L Decoration Indonesia, kemudian mendirikan co-founder dari Simple Group, sebuah publishing mhm, mhm, company, mhm, publishing consultant gitu ya. Kemudian juga co-founder dan editor di greatmind.id, mhm, mhm. kemudian juga program director dari Idea Fest. Soal istilahnya mungkin salah. Dan aktif di TEDx. Iya, Oke, ada yang iya. kelewat atau ada yang harus dikoreksi nggak? Nggak, sebenarnya bener. Backgroundnya emang dasarnya desain grafis. Oke, S1 saya DKV kebetulan. Habis itu setelah selesai DKV, ya. sempat kerja di beberapa majalah, di L, juga di L Decoration. Lalu pada satu titik di L Decoration waktu itu, aku ngambil studi S2, Magister Psikologi. Gitu. Ah, Nah, iya setelah ngambil magister psikologi lah baru balik lagi ke majalah tapi bukan di artistik tapi dari sisi editorial. I see. Karena waktu ngambil S2 itu belajar nulis, belajar Oh gitu. uh, iya lebih akhirnya banyak belajar di area sana gitu kan. Fact checking dan segala macam, research dan segala macam. Makanya ketika kembali tertarik untuk nge-approach dunia desain tapi dari sisi editorial. I Gitu, see. Mas. Itu yang membawa David ke mindfulness berarti. Pada akhirnya iya. Oke, Gitu. oke, oke. Kalau di Idea Fest dan mungkin di TEDx itu sebenarnya ekstrakurikuler awalnya. Jadi kayak apa ya?
kebetulan aku memang suka banyak topiknya bukan cuma satu atau dua gitu, tapi ada banyak minatnya sih ya, bakat sih mungkin dikit Ag- gitu ya, Agak tapi hype, minatnya banyak, agak agak BM hyper ya. sebenarnya, agak BM banyak mau gitu kan, kayak Oke. lihat 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 ilmuwan pengen gitu, pengen tahu ini, pengen tahu itu, pengen tahu. Nah, di TEDx tuh tersalurkan karena ketemu orang-orang yang sama, ketemu mereka-mereka yang juga pengen taunya tuh banyak dari hiburan, dari sains dan segala macam gitu. Nah, dari situ baru akhirnya di Idea Fest. I see, Gitu. I see. Ada yang kelewatan nggak saya sebut tadi? Udah Mas, banyak itu. Oke, ini kan menarik sekali kan. Tadinya kan di dunia kecantikan, bukan, maksudnya di dunia keindahan kan, Ah, apa interior gitu kan, grafik juga kan itu kan suatu yang indah. Terus sekarang nih masuk ke mindfulness sama hmm, Idea Fest yang cukup ngomongin apa ya, lebih ke konten dan lebih ke substansi gitu ya, hmm, hmm, lebih serius gitu loh. Bukan berarti yang hmm. itu serius, tapi lebih apa, banyak mikir gitu ya. Itu gimana Hmm. shiftingnya kok mulus dan lancar? Sebenarnya kalau suka mikir sih dari dulu suka mikir gitu Oke. kan. Kadang Oke. ya overthinking lah kadang-kadang. Tapi ya gitu, emang dasarnya banyak banyak mau, banyak field yang penasaran banget untuk dijalanin gitu kan. Nah, Oke. awalnya memang kayak tadi aku cerita, ketemunya di TEDx. TEDx tuh ketemu teman-teman yang eh, bener-bener dari multidisiplin, terus kita Ya, bener-bener aktif di banyak hal, kayak ya, pengen tahunya itu banyak dari ya. isu-isu hiburan, desain, kreativitas, ya kayak kalau kita nonton TED gitu kan, itu istilahnya semua ada, politik ada, sosial ada, desain Ya, ada, estetika ada gitu. ya. Desain dari Philip Stark sampai ke si Yves Behar gitu-gitu ada tuh di sana Oh, gitu kan. Ya, jadi oke. dari Thomas Heatherwick sampai ke siapa si di IG gitu itu ada di sana gitu. I Jadi see, I see. memang memang skupnya jadi luas banget gitu. Oke, Nah, oke. setelah dari sana sebenarnya satu sih pas dulu ngambil S2 itu Ah, kan awalnya sebenarnya pengen pendalaman dari sisi psikologi tapi di desain. Awalnya gitu ya, oke. kayak pengen mendalami sisi desain tapi secara psikologisnya, karena sebelumnya kalau di DKV kan juga diajarin tuh Mas, Iya, psikologi itu harus apa, kalau kita ngedesain tuh harus mikirin psikografisnya, mikirin ya, ada psikologi warna, psikologi ya, bentuk dan segala ya, macam kan. ya, ya, Nah, ya, ya. penasaran tadinya di sisi itu gitu. Tapi Oke. kita ngerjain, mulai aku kerja di sana, maksudnya mulai research dan baca banyak hal di sana, sebenarnya lebih banyak ternyata nggak directly ke desain gitu, tapi lebih Yes. banyak yang sifatnya lebih general lah gitu. Cuman Oke. setelah selesai kuliah, Nah, aku masih mikir sebenarnya kayak gimana ya nyatuin keduanya benar-benar seamless. Ya ada beberapa elemen yang aku bisa apply dalam desain, kayak directly ilmu-ilmu psikologi yang aku langsung apply ke dalam desain, tapi lebih banyaknya sih sebenarnya nggak bisa di-apply secara langsung gitu. Lebih banyak ke soal personal diriku sendiri atau hal-hal yang aku lihat di society atau apa gitu. Nah, baru oke. sebenarnya di tahun 2018 itu baru muncul kesempatannya untuk menyatukan keduanya gitu, dari sisi kreativitas dan juga dari sisi istilahnya uh, mental health ataupun hal-hal yang sifatnya psikologis ini, dengan aku ditawarin sama Mas Ben waktu itu untuk mau bikin media baru nih, tertarik nggak lo gitu. Ketika dijelaskan konsepnya, karena aku memang udah punya impiannya untuk menyatukan dua bidang ini, ya pas gitu, maka aku say yes, ya udah, aku jalanin deh gitu, aku jadi Ini co-foundernya. yang dimaksud Ben Subiakto kan? hmm. hmm. Itu sebelum atau sesudah Simpul? Simpul muncul lebih dulu sebenarnya. Kalau Simpul kan memang konten agency sebenarnya ya. Bisa Ya, dibilang dia sebenarnya konten agency. Kita providing konten buat pihak banyak ketiga. pihak ketiga biasanya. Ya, Entah ya, konten creator, entah perusahaan atau agensi ya, lain gitu. ya, ya, Nah, kalau ya. Simpulnya sendiri murni services gitu. Kita ada beberapa produk-produk yang kita kerjain sendiri, tapi juga mostly itu bergerak seperti studio.
Yeah. studio konten gitu. Tapi kita memang mainly, mungkin kalau ada beberapa studio lain, dia memang kuat banget di desain grafis, atau ada beberapa studio tertentu yang kuat banget di motion gitu. Nah, kalau di Simpul kita yang text based biasanya, yang sifatnya editorial, yang Oke. sifatnya caption, penulisan Ya. copywriting, reporting, bikin majalah kayak gitu-gitu. Itu kita Asik. lebih kuat. Nah Simpul tuh mulai duluan. Setelah aku selesai di LDL waktu itu, kita Ya. mulai Simpul gitu. Oke, jadi L Decor, Simpul, baru Great Mind. Hmm, hmm. Kalau TEDx kan emang selama ini berjalan itu udah lama ya. Maksudnya, Aku Ya, kalau aku di TEDx dari 2011, aku udah volunteer di oh iya, TEDx. oke. Awalnya di sana juga jadi desainer. Jadi Oh, aku bantuin ngedesain buat poster-poster mereka, buat material. Dan TEDx kan volunteer base sebenarnya. Aku ya, baru masuk di konten di TEDx itu di 2017-an. Tahun 2017 aku baru, mereka bilang, lu daripada bantuin kreatif mulu, mau nggak bantuin pindah konten. coba divisi lain di konten gitu, jadi bagian dari tim kuratorialnya gitu. Nah, akhirnya aku join di tim kuratorialnya TEDx Jakarta. Barulah nanti ke Idea Fest. Baru ke IDFS. Dari sana aku belajar kuratorial, cara talks, cara bikin storyline dan segala macam. Terus ditawarin untuk bantuin IDFS. Makanya langsung, oh ya udah, might as well aku bantuin, karena ada kemiripan lah di awal tuh, ada hal yang sama. Walaupun memang secara skala jauh berbeda. Waktu aku bantuin IDFS nggak nyangka, tadinya agak YOLO sih, agak kayak ya udah gue iyain aja, karena memang udah ngefans sama eventnya, udah ngefans sama, maksudnya sebelum aku membantu, aku memang hadirin gitu loh, audiens yang wah keren ya gitu. Mas Ya, Lutfi kan dulu salah satu speaker IDFS pertama ya, yang masih posternya ada Mas Anies, ada, iya kalau nggak salah deh, aku punya deh posternya IDFS yang pertama ada nama Mas Lutfi dulu. enggak, itu kayaknya bukan pertama, itu kedua. Oh 2014. kedua ya? Oh iya. 2014. Ya, nah, Nah 2013 waktu kan. Nah, Iya, waktu Mas Lutfi jadi pembicara waktu itu aku datang sebagai hadirin gitu kan, sebagai audiens yang memang yang memang ngefans sama acaranya, ngefans sama ya. semua orang yang di sana. Jadi ketika diberikan kesempatannya, otomatis aku langsung say yes. Ya aku nggak sangka adalah bahwa ternyata secara skala, secara ini tuh gede banget, dan buat aku tuh it's a major development sebenarnya, self Ya. development. Jadi yang Oke, tadinya mungkin aku, hmm, aku mau kasih komen ya mengenai Idea Fest itu. Waktu aku baru ikutan waktu 2014 itu ingat audiensnya itu dimobilisasi. hmm, Karena kekurangan audiens, karena mungkin orang belum terlalu apa nggak tahu dan nggak ngerti gitu ya, ini event seperti apa gitu ya. Emang tetap ada audiens gitu, tapi kayaknya, apa anak kantor lu dong kayak gitu-gitu kayaknya. Tapi yang saya amaze adalah 2000, mulai 2016, 2017 kalau itu udah kayak pasar, kayak bright spot. Itu kaget sekali, terus terang hebat sekali. Jadi apalagi yang terakhir-terakhir itu udah males karena udah kayak itu, padahal nggak ada, maksudnya nggak ada apa-apa wah, ya. Padahal orang cuma dengerin orang ngomong doang, nggak ada. Walaupun ada ya sedikit apa yang rame-ramenya ada sedikit. Tapi itu saya selalu ngomong ke orang-orang, amazing karena aku tahu sebelumnya gitu loh. Kalau nggak tahu sebelumnya mungkin emang kayak begini gitu. Ya, yeah. So hmm. good, well done, good job. Ya itu it's a whole team yang memang ngerjain, banyak banget timnya, dan mungkin salah satu ya yang menarik kalau aku bisa bilang soal IDFS adalah support dari industrinya sendiri gitu, dari Ya, teman-teman ya. industri yang memang besar banget. Kayak tadi Mas Lutfi bilang, di awal-awal memang bisa bilang bahkan undangannya, pergerakannya masih dari community-community, dari ya speakernya juga ikut beliin buat anak-anak kantor Iya, dan segala iya, macam gitu kan. Nah, karena memang dibangun dari komunitas kreatif yang begitu besar gitu, jadi iya. jejaring kreativitas yang begitu besar. Jadi ketika sekarang jadi sebesar ini juga nggak lepas sebenarnya dari dukungan komunitas kreatif yang segede itu gitu, dan banyak banget yang sebenarnya memberikan kontribusi lah gitu, sampai Ya, akhirnya ngebangun ini menjadi semacam sebuah movement gitu, iya benar. membangun dalam jejaringnya. Makanya walaupun
memang kan kadang-kadang begitu rame banget orang kadang males rame banget gitu ya. Tapi yang beneficial ketika datang kan kayak datang ke satu event tapi dapat semua orang di industri kreatif ada di sana gitu kan, kayak si A, Iya. si B, si C, orang film, orang desain, orang iya kayak semua Kalau orang ada di sana. kayak lu nggak keren. Aduh, oke oke oke. Nah, nah sekarang kita ngomongin ke mindfulness nih, oke? Hmm, hmm. Itu apaan sih? Nggak, seriously ini bukan hanya, tapi aku tuh suka, of course udah denger lah ya mindfulness Hmm. itu apa. Gitu. Tetapi sebenarnya tuh, oke, mungkin pertama itu apa tepatnya, oke. Dan kedua apa backgroundnya sampai nih followingnya itu makin lama makin besar gitu, apa semua orang ngomongin soal mindfulness gitu loh. Oke, mungkin bisa diceritain ini, banyak teman-teman juga mungkin ingin tahu. Sebenarnya mindfulness itu kalau definisi aslinya mindfulness itu namanya bisa dibilang uh, ada sadar akan keadaan, sadar di sini gitu. Jadi kayak kita Ya, tuh ya, in the present moment. Itu sebenarnya ya, definisi direct dari mindfulness, bahwa ya, pikiran ya, kita dan pikiran kita berada di mana tubuh kita berada, yaitu di saat ini gitu. Misalnya aku lagi ya, ngomong sama Mas Lutfi, ya, pikiranku nggak lagi melayang-layang memikirkan hal yang lain, nggak lagi ngelamun, nggak lagi ngeliatin chat atau ngeliatin yang lain gitu. ya, Maksudnya ya, kita benar-benar fokus ada di titik ini. Itu kalau definisi asli dari apa itu mindfulness. ya, Tapi kenapa itu akhirnya mungkin tampak seperti tren, ya, tampak seperti kayak semua orang melakukan apa yang disebut mindfulness ini dan segala macam. Aku pikir mulai dari sebuah kesadaran ya. Maksudnya beberapa tahun, mungkin kita 1-2 tahun belakangan, mungkin ya, sekitar 2 tahun belakangan lah, kita udah mulai sadar juga, terutama di masyarakat urban, di perkotaan gitu kan, bahwa ternyata hidup tuh bukan cuma sekedar aiming for success atau mencari hal-hal yang sifatnya material semata gitu kan. ya, Tapi ya, juga ternyata ada satisfaction dalam pencariannya, dalam mencari meaning, mencari arti dari kehidupan, mencari tujuan dari kehidupan itu sendiri gitu. Misalnya, apalagi kalau di kebetulan ya Mas Ben juga di kreatif cukup lama, dia media juga cukup lama, terus di ya, IDFest juga ketemu begitu banyak orang, aku juga di IDFest ketemu begitu banyak orang, di media dulu juga ketemu orang-orang sukses ya, interview kayak Mas Lutfi, interview sama orang-orang yang sebenarnya semua idealis gitu kan, kayak punya tujuan dalam hidupnya gitu, dan bertemu begitu banyak orang tuh kayak kita akhirnya merasa bahwa sebenarnya bahkan di luar dari apa yang disebut dengan material, sebenarnya orang-orang ini tuh mengejar sesuatu hal yang lain gitu, hal yang jauh lebih berharga, bukan cuma sekedar gue cuma mau cuan, gue cuma mau untung, gue cuma mau sukses, numbernya gede dan segala macam. Nah sebenarnya itu yang kita kejar dengan konten-konten yang mungkin dibuat di Great Mind gitu, bahwa ada ada layer lain lah, bukan cuma sekedar ngomongin sukses yang sifatnya material, sukses yang sifatnya sederhana, menang award, menang penghargaan, masuk ke list ini, masuk ke list itu, bukan cuma sekedar itu, tapi bahwa ketika kita melakukan menjadi manusia, hidup berfungsi sebagaimana kita diciptakan gitu. Itu sebuah jargon yang mungkin diamini gitu bagi orang-orang zaman sekarang yang kehidupannya mulai cepet gitu, terutama kita di urban gitu kan. Kita nggak kerasa bertahun, makin tahun kita kerja ngelakuin ini itu, tapi begitu bertahun-tahun kemudian kita ngeliat ke belakang kayak apa ya yang akhirnya benar-benar berharga buat hidup kita gitu. Nah itu yang menjadi pertanyaan, dan mindfulness ini menjadi salah satu jawaban sebenarnya ketika kita punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena sebagai manusia kita seringkali terlalu, ya itu tadi ya, karena kita dalam bisa dibilang roda kapitalisme, atau bisa dibilang dalam roda hidup kita gitu ya, yang urban, yang cepat dan segala macam, kita lebih banyak mikir ke depan gitu, mikirin kayak nextnya apa, setelah saya sukses A, saya ingin sukses B, kalau saya udah dapet 10.000 follower, lalu berikutnya berapa ribu follower, kalau saya udah dapat mobil 1, mungkin mobil 2, mungkin mobil 3 gitu. Kita selalu melihat apa yang ada di depan gitu. Dan memang manusia salah satu makhluk yang, mungkin satu-satunya makhluk yang diberkahi untuk bisa melihat ke depan. Makanya kita bisa punya rencana, future forecasting gitu, kita bisa melakukan itu. Kalau makhluk hidup lain nggak punya gitu, mereka hidupnya ya
Adanya di situ gitu. Kayak iya sekarang kita nggak bisa bilang sama anjingnya besok ya gitu. Anjing nggak akan mengerti istilah besok gitu. Tapi kita ngerti gitu karena kita bisa berjanji, kita bisa memikirkan sesuatu yang abstrak yang bahkan belum pernah terjadi. Gitu. Tapi ini juga punya dampak itu positifnya ya, kita bisa planning, kita bisa forecasting. Tapi dampak negatifnya adalah kita jadi punya kadang-kadang lebih punya kekhawatiran berlebihan akan sesuatu yang belum tentu terjadi tadi gitu. Sesuatu yang sebenarnya ada di masa depan. Kalau dipikir udah terjadi belum sih? Belum. Gitu. Kita hanya memikirkan bahwa itu akan terjadi. Nah, ini akan menimbulkan banyak isu lah, banyak problem. Yaitu kayak tadi aku bilang, begitu kita cepat berjalan terus melakukan ini itu, once kita sampai satu titik, kita lihat ke belakang dalam hidup kita kayak, wah ternyata apa yang gue kerjakan tidak membuat gue bahagia gitu. Pencapaian-pencapaian yang udah diambil tidak memperolehkan kepuasan gitu. Oke, mungkin. Sorry, terus? Nah, itu ya akhirnya makanya salah satu jawabannya memang ditemukan di mindfulness. Makanya banyak orang akhirnya mencari apa itu mindfulness gitu. Bahwa daripada aku mikir jauh ke depan, apalagi atau menyesali apa yang di belakang, saya ada di titik ini, di present moment ini gitu. Namanya present, it's a gift gitu kan. Bahwa saya menjalani apa yang ada di hadapan saya, bukan ke depan ataupun ke belakang. Oke, ini ada dua pertanyaan nih dari penjelasan David tadi. Itu ada di artikel-artikel gitu, mindfulness itu selalu dibilang apa namanya being alert gitu ya of the present without judging. Itu apa maksudnya? Sebenarnya mungkin kalau yang bisa menjelaskan, sebenarnya terus terang aku kasih disclaimer dulu, I'm not. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sorry, putus mas. Ya, apa-apa. Ya, mungkin aku kasih disclaimer dulu, I'm not an expert on mindfulness sebenarnya gitu kan. I'm just happen to have a platform yang memang salah satunya mengcover mindfulness. Tapi to answer the question, sebenarnya apa yang disebut without judgment itu adalah ketika kita melihat apa yang terjadi sekarang, seringkali itu kita punya ekspektasi atau punya penilaian. Misalnya gini, dalam mindfulness tuh kita ngelihat segala sesuatu tuh nggak punya baik atau buruk. Iya misalnya kita marah, kita merasa kita marah. Kita seringkali ngelihat bahwa marah itu buruk gitu, sehingga marah itu harus ditekan atau harus diredam gitu, harus ditahan, harus Iya, tapi ternyata itu akan menimbulkan banyak masalah kan kalau terus-menerus terjadi gitu. Di dalam mindfulness, kemarahan itu tuh harus dilepaskan, dirasakan, lalu let it pass, bukan ditolak gitu. Jadi maksudnya disalurkan. Jadi kalau dalam praktek mindfulness yang paling gampang adalah meditasi. Ada guided meditations dan aku yakin ada banyak sesi-sesi yang udah mengajarkan soal itu. Salah satu yang aku tahu adalah ketika itu kita merasakan apa yang kita rasakan. Oke, aku lagi marah, di dalam ada kayak api berkecamuk. Marahnya kenapa nih? Oh, pengen jotosin orang gitu, kayak udah memuncak gitu ya. Nah itu daripada kita menolak kayak, oh enggak, saya kan harus jadi orang baik, saya nggak boleh marah, Tapi kita terima. Makanya kita tadi kata-katanya adalah aware of the present moment without judgment gitu. Tanpa kita menjudgment bahwa rasanya ini buruk gitu. Karena mungkin nggak buruk gitu. Kita hanya perlu merasakan rasa amarahnya, lalu kita biarkan dia perlahan-lahan lewat gitu. Karena sebenarnya kalau dilihat dalam kehidupan, mau sedih, marah, senang, akan habis kan, maksudnya akan lewat pada selesai juga gitu kan, apa yang dirasakan kan. Daripada kita ngelawan, nah ini dilewatin aja gitu. Dilewatin aja karena yang menimbulkan banyak ini adalah karena internal kita berusaha terus-menerus ngelawan tadi gitu. Lagi sedih gitu, bukannya sedih kayak oh sedih nggak boleh, harus senang. Akhirnya kita menekan rasa sedih itu, suatu ketika dia bisa meledak sebenarnya. David, kalau bukan misalnya soal marah ya.
marah bukannya harus dilampiaskan gitu kan, sehingga dia keluar, abis itu kita move on gitu. Kalau marah itu kita meditasi, akhirnya kan tidak keluar itu. Itu gimana? Nah, Ini ada perbedaannya, Mas. pertanyaannya awam banget nih, basic banget nih, kayaknya harus ambil. Nah, mungkin kalau memang mau direct harus mending sama pakar mindfulness, misalnya Mas Reza atau Mas Aji gitu. Dia bisa nge-breakdown, nge-breakdown step per stepnya. Kalau aku otomatis yang aku bilang tadi one of the thing pertama, kalau kita melampiaskan itu kan seringkali outcomes-nya tidak baik ya. Misalnya kayak nonjokin orang gitu, itu kan bukan hal yang kita inginkan. Gitu. Tapi menahan itu juga bukan outcomes yang kita inginkan gitu, karena pada satu titik yang kita tahannya akan meledak gitu kan. Nah, caranya gimana? Jadi meditasi itu bukan menolak atau menahan sebenarnya, Mas, tapi menerima. Menerima bahwa ada api di dalam diri kita, bahwa rasanya ya kayaknya wah tangan saya kenceng banget nih, oh ini di dagu saya kerasa kenceng banget gitu kan, kayak gitu, tapi diterima. Lalu kita kayak melihat diri kita yang sedang marah itu, lalu kita rasakan dia pelan-pelan akan mengendur gitu lewat praktek-praktek itu. Lalu bukan berarti marahnya langsung hilang, kadang-kadang masih marah ya. Kalau lagi marah ya udah, gue nggak mau ketemu lo, ya udah gue nggak usah ketemu dulu gitu. Cuman itu akan proses rilis yang sebenarnya jauh lebih sehat dibandingkan kita menolak untuk marah, misalnya kayak ditahan marahnya gitu. Akhirnya ntar menimbulkan banyak isu di belakang. Nah, mindfulness ini kan apa ya istilahnya? Prakteknya itu ada meditasi. Kemudian aku itu ngerti lah ya. Kemudian disebut juga yoga, gitu bagian dari mindfulness. Kemudian juga ada walking mindfulness, ada eating mindfulness. Nah, itu yang aku baru dengar terus terang. Ya itu, karena sebenarnya ya balik lagi, meditasi itu kan sebenarnya salah satu tools. Satu tools. Nah, ada orang-orang yang bisa duduk tenang dan memfokuskan langsung ke dalam pikirannya. Nah, ada orang-orang yang butuhnya dalam bentuk, ya, jadi harus ada aktivitasnya. Atau dalam makanan kita bisa fokuskan di dalam rasa makanan yang sedang lewat di dalam mulut dan juga di dalam. Jadi itu mencari titik fokusnya itu. Kadang ada orang-orang tertentu yang kalau saya suruh duduk setengah jam, boro-boro 5 menit aja udah nggak kuat gitu, pengennya cepat berdiri dan cepat-cepat pergi gitu. Belum mungkin segitunya gitu. Tapi balik lagi, sebenarnya tujuannya adalah dalam keseharian kita lebih aware sama apa yang kita lakukan gitu. Misalnya ketika lagi jalan, kita lebih aware sama sekeliling kita aware bahwa oh langitnya biru, oh jalanan ini keras, oh ada bunga warna-warni di pinggir saya gitu, dibandingkan kita jalan sekedar jalan berpindah dari titik A ke titik B gitu. Nah, itu yang tujuan akhirnya sebenarnya itu, bahwa akhirnya praktek kita ketika makan gitu, kita benar-benar menyadari oh rasa rawon itu di mulut begini, oh ketika ditelan rasanya gini, oh rasanya hangat di perut saya. Jadi saya nggak akan overeating gitu karena dirasakan dengan penuh gitu. Itu sebenarnya tujuan akhirnya itu. Jadi yang meditasi, walking dan segala macam itu latihan. Itu latihan. Kalau memang akhirnya udah bisa kayak di titik yang mau ngapa-ngapain aja udah full, udah fokus banget, ya mungkin udah nggak perlu latihan. Tapi ya nyatanya kita kan nggak gitu ya. Kita masih tetap butuh menyediakan momen-momen ini untuk latihan dengan tujuan sebenarnya nanti ketika kita kerja ya fokus dalam pekerjaannya gitu. Kalau bisa mindful dalam bekerja, kenapa tidak gitu. Itu sih tujuannya sebenarnya. Oh, oke. Ini mungkin aku cek ya. Ini ada yang nanya nggak? Saya tadi aku nggak ngeliat. Oke. Ini kayaknya fans clubnya David Irianto semuanya. Mungkin masih bingung kayaknya. Oke. David. Jadi gini ya. Ada semacam, tolong dikoreksi tapi, stereotype bahwa orang yang mengikuti aliran mindfulness ini itu menjadi orang-orang itu kayak lebih tenang, kayak lebih kalem, kayak lebih sabar. Apakah memang seperti itukah yang diharapkan dari mempraktekkan mindfulness?
Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya nggak harus necessarily harus jadi lebih sabar, lebih kalem, lebih ini, tapi lebih lebih tenang ya. Eh, tapi bukan berarti lemes gitu ya. Seringkali malah aku ketemu beberapa orang yang mempraktekkan mindfulness justru super energized gitu, kayak begitu diajak diskusi pun oh dia bisa bertahan energinya sepanjang hari gitu. Tapi memang secara dia mengatur diri dan segala macam jadi jauh lebih tenang. Jadi nggak lagi terburu-buru gitu. Ada praktek-praktek yang lebih lebih dipikirkan gitu. Makanya kesannya orang lihat di luar, oh dia sabar gitu. Padahal Ya, bukan berarti dirinya sendiri sabar loh. Mungkin dia sedang mempraktekkan untuk jadi sabar gitu. Bukan bukan wah saya sabar sekali karena saya ngomongnya begitu perlahan. Nggak juga gitu. Kita lagi praktek supaya kita sabar sebenarnya gitu. oke. Ini audiensnya ini followers atau followingnya ini generasi mana aja, David? Bisa ada Nah, profilnya nggak? eh, mungkin aku nggak bisa ngomong soal mindfulness per se gitu, Oke. tapi kalau di Great Mind kita sebenarnya kita bikin konten itu sesuatu yang mungkin kita tadinya kita berpikir ini akan konten soal mental health dan juga soal sukses beyond material gitu. Kita pikir Ya. hanya mereka-mereka yang mungkin udah mencapai kesuksesan, jadi istilahnya di usia-usia Mas Lutfi gini gitu, yang udah 29. mengalami ya udah nerbitin buku bestseller, karyanya di Milan dan segala macam gitu, yang pada satu titik mulai menyadari oh kayaknya I need more, saya pengen bukan cuman oke, apalagi gitu, yang kayak udah di level, udah misalnya kalau di segitiga Maslow tuh udah di atas tuh Mas, di aktualisasi diri yang dikejar, udah nggak lagi di bawah-bawah gitu kan. Nah, Padahal masih cari uang loh. ya tetap harus cari uang karena segitiganya kan gitu, yang atas tetap harus ditukang dari yang bawah, jadi bukan yang atas doang. Nah Oke. tapi tadinya kita pikirin di atas itu, di mana biasanya secara profil sudah lebih dewasa, sudah lebih mature gitu kan. Oke. Tapi ternyata begitu kita Ah, rilis, ah. appeal-nya justru di yang adult, di mereka-mereka yang lebih early, jadi di usia-usia mungkin early jobber, first jobber gitu, sama anak-anak kuliahan yang baru mulai masuk. Oh iya? Ya, iya, Oh, yang aku ya yang aku, makanya itu juga buat kita agak sedikit mengejutkan gitu ya. iya, Tapi iya. kalau kalau dari aku ngelihatnya gini sih Mas, maksudnya dulu di generasiku misalnya ya, misalnya kegalauanku untuk mencari makna itu kayaknya baru di setelah kayak dulu mah pedulinya sama tipografi doang gitu kan, kayak ya udah kerning leading gitu kan, udah itu aja diutak-atik gitu sampai gila. Nah begitu kita mau mikirin soal saya pengen punya dampak buat sesama saya baru mikirin saya pengen punya hidup yang punya makna gitu, baru belakangan gitu, setelah ternyata desain ini bisa dibawa loh, kita jadi bisa punya makna dengan mengerjakan desain misalnya, itu di titik saya. Tapi kalau di anak-anak sekarang karena mereka mencapai level knowledge dan juga suksesnya jauh lebih cepat, jadi kayak mungkin bisa dibilang mereka lebih cepat dewasa akhirnya. Jadi yang tadinya kita mungkin baru mengalami kan dulu, apalagi mungkin generasi orang tua saya gitu ya, mungkin mengalami kegalauan semacam ini baru di midlife crisis gitu, mungkin di usia hampir pensiun, mungkin 50-40 tahun baru, wah saya ingin mencapai tujuan hidup saya yang belum tercapai nih, sepanjang hidup saya cuma bekerja saja, saya ingin punya bisnis baru, mungkin mulai menjalankan hobi dan segala macam gitu. Tapi di sekarang mereka mulai mengalami di quarter life crisis gitu, di umur 25 itu pertanyaan itu udah muncul kayak, wow saya gimana saya mau punya dampak buat lingkungan saya, gimana saya mau punya impact buat teman-teman saya, bagaimana saya punya makna dalam kehidupan saya gitu. Itu yang berbeda banget gitu, karena mereka lebih cepat mencapai fase itu. I Gitu sih see. Mas. Ini menarik sekali karena kan Devi kan ngomongin ini generasi milenial dan generasi yang lebih muda dari milenial kan ya, yang Hmm. selama ini punya punya persepsi dan punya label itu tidak terlalu mikirin kayak masa depan, tidak terlalu ambisius, hanya mikirin yang bikin seneng aja gitu. Itu semacam ada persepsi, perception is not reality, tapi ada persepsi seperti itu terutama dari generasi yang lebih tua gitu. Ya Itu karena
karena gini Mas, kayak aku kan milenial ya, tapi aku ngelihat ke mereka-mereka yang jauh lebih muda lagi. Yang membedakan adalah mereka-mereka yang lebih senior, generasi yang lebih senior itu selalu kalau kayak oh nanti kita mau ngerjain yang kita suka, misalnya mau nerbitin buku gitu, pasti kan nanti aja dulu deh, kerja dulu gitu. Itu hal-hal yang kita kerjakan nanti di usia mungkin 40, 50 atau mungkin 60 tahun. Di tadi ya segitiga Maslow-nya udah di atas gitu, pengen punya aktualisasi diri, baru itu akan dikerjakan gitu kan. Baru saya mikir soal my present moment gitu. Kalau sekarang saya masih muda, saya mau mikirnya jauh in the future gitu, kayak saya mau mencapai ini. Jadi apa-apa yang ada di masa depan yang saya pikirkan. Itu generasi-generasi yang jauh lebih lebih senior lah gitu kan. Nah, buat anak-anak yang sekarang, mereka yang di ujung sana dibawa ke sekarang. Jadi kalau tadi dibilang mungkin tidak terlalu mikirin what happens in the future, ya mungkin ada benarnya. Jadi mereka ya udah, buku ya gue kerjain sekarang, gue bikin sekarang, gue rilis buku sekarang. Berkarya ya kenapa gue harus nunggu kerja dulu 20 tahun baru gue berkarya pribadi, gue berkarya aja sekarang gitu. Kalau dulu kan ada kayak gitu kan, oh sebelum kau bikin perusahaan kamu sendiri, mendingan kerja dulu 5 tahun gitu kan, ada bahasa-bahasa seperti itu gitu. Jadi seakan-akan betul, seakan-akan apa pencapaian pribadi kita, meaning dan segala macam harus dicari dengan cara berada di tempat lain dulu gitu, bukan kita kejar sendiri gitu kan. Nah, baru nanti di suatu titik kita baru mengejar itu gitu kan. Nah, anak-anak ini enggak, dia langsung mau mengejar itu gitu, karena memang toolsnya ada kan, dengan teknologi dan segala macam memungkinkan. Ya, apa yang mungkin dulu mesti dipelajari 3 tahun sama mereka, sama kita, kalau kita mau juga kita bisa belajar dalam 3 bulan gitu. Misalnya kayak what happens on the COVID ini, pandemi ini, digital, Mas Lutfi juga kan di agency ya, tahulah susahnya ngetransformasi digital gitu, organisasi untuk transform dari analog terus jadi fully digital itu kan susah banget gitu kan. Impossible, mendingan dibubarin bikin baru. Ya kan? Nah, tapi dengan terjadinya COVID ini, berapa banyak organisasi yang akhirnya ternyata yang butuh bertahun-tahun hanya butuh 2 bulan untuk fully digital gitu. Karena tulisnya sebenarnya ready, masalah mau atau tidak aja. Dan anak-anak ini yang makin muda tuh mereka mau banget untuk ya udah kebetulan ada teknologinya, ya udah gue lakukan, gue mau berkarya buat diri gue sendiri, gue nggak mau lagi. Jadi apa yang tadinya in the future mereka lakukan sekarang. Sebenarnya itu sih, makanya seakan-akan mereka tidak punya perspektif. Aku sempat ngobrol sama beberapa, mereka juga bilang soal ya future mungkin juga nggak ada gitu. Mungkin kalau nanti kan the older generation sudah merusak bumi dan segala macam, so the future might not be still there gitu. Jadi mendingan ya gue nikmatin aja apa yang ada sekarang gitu. That's the point of view sebenarnya. Nggak, aku ingin konfirmasi ya. Tadi pendapat David yang soal kalau mau bikin buku, mereka tuh nggak nunggu sampai umur 50 baru bikin buku, pensiun dulu baru bikin. Mereka bikin. Ini kenyataan banget. Aku sempat kasih komentar juga. Itu anak-anak AMP, anak buahnya Atre, itu bikin buku kan waktu mereka tuh masih kuliah semester keberapa dan bukunya bagus. Aku beli tuh, aku punya. Terus aku bawa ke kantor, kasih tahu ke anak-anak di kantor, terus look, ini yang bikin umur berapa ya, 19 atau 20 tahun loh. Misalnya mereka bikin buku nggak harus nunggu mau mati dulu baru bikin buku, gitu loh. Iya, betul kan. Aku amazed sekali, misalnya aku bikin buku umur berapa gitu, sekarang 29 ya, waktu itu 28. Gitu, jadi apa namanya, ya amazing sekali, benar sekali yang apa tadi pembacaannya David mengenai mereka itu gitu ya. Jadi so I understand better. Oke, thank you. Kembali lagi, sorry David, masih ada yang mau disampaikan nggak barusan? Itu sebenarnya sih, kalau aku udah untuk soal generasi itu, kenapa yang sekarang seakan-akan mereka tidak terlalu peduli sama masa depan gitu, karena apa yang di masa depan, bagi kita masa depan, bagi mereka masa sekarang gitu. Iya, mereka bisa mempercepat itu ya, prosesnya itu karena dengan struktur yang ada sekarang ini, tools dan lain-lain ya. Oke. David, kembali ke tadi audiensnya dari mindfulness, kan kemudian David kan ngambilnya audiensnya Great Mind ya, yang ternyata itu anak-anak milenial dan yang lebih muda lagi gitu ya. Terus apa namanya,
mereka menggunakan atau tertarik ke mindfulness itu kira-kira kenapa? Itu kan cukup apa ya? Cukup kayak philosophical dan cukup dalam gitu kan. Kontennya itu kan great mind dan even mindfulness secara umum itu kan sangat sangat dalam gitu ya, bukan yang sesuatu yang ringan. Itu kenapa kira-kira mereka tertarik gitu? Sebenarnya masih terhubung sama konteks dasar tadi Mas yang kita bilang soal bahwa bagi kita itu masih, misalnya kita di usia mereka nih, bagi kita yang terjadi di mereka sekarang adalah di masa depan kita. Gitu. Mungkin terjadi ketika kita di usia, maksudnya kita mencari soal, oh saya mau yoga, saya mau hidup sehat, itu ketika udah usia 50 gitu, atau udah usia, wah pikiran saya udah kacau nih, saya mau meluruskan, saya mau memperbaiki hubungan saya sama keluarga saya ingin mulai punya me time gitu, itu kan baru di usia-usia midlife crisis tadi kan. Udah telat sebenarnya ya, oke. Ya bukannya udah telat, tapi benar bagi mereka karena proses mereka lebih cepat, akhirnya yang terjadi sama kita itu terjadi sama mereka juga lebih cepat gitu. Jadi karena kesuksesan juga datang bagi mereka lebih cepat, pencapaian datang mereka lebih cepat, termasuk hal-hal negatif yang muncul juga datangnya lebih cepat gitu, pertanyaan-pertanyaan itu gitu, kekhawatiran, bahkan kayak soal pemikiran soal kematian dan segala macam itu datang lebih cepat bagi mereka gitu. Mereka udah mikirin itu gitu. Mungkin kalau kita di usia mereka itu mah nggak dipikirin gitu. Saya secuplik pun di kepala nggak kepikiran gitu kan. Tapi bagi mereka itu udah jadi, ya itu karena mereka prosesnya lebih cepat gitu. Makanya akhirnya konten seperti ini tadinya kita pikir ngebantu generasi yang lebih senior, lebih tua, lebih dewasa, tapi ternyata juga ngebantu mereka pada satu titik gitu. Mereka mulai mencari soal filosofi hidup, soal bagaimana saya punya meaning dan segala macam. Sebenarnya gitu sih Mas. Kalau dari segi gender, banyakan perempuan atau laki-laki? Mindfulness dan great mind mungkin bisa itu representasi dari mindfulness lah. Kalau dari konten memang lebih banyak sih perempuan, tapi nggak on a major, kayak misalnya paling perbedaannya cuma 60-40 gitu. Bukan yang kayak 80% sama 20%, bukan yang kayak gitu. Bukan femina gitu. Iya, kan? bukan kayak jauh banget gitu, masih cukup balance lah. Maksudnya kayak 55-45 gitu. Masih ya memang lebih banyak yang perempuan tapi nggak yang jomplang jauh gitu. Itu sih. Karena sebenarnya ya zaman sekarang kan juga kayak cowok-cowok juga udah boleh kayak memperlihatkan perasaan dan segala macam. Itu hal yang udah sangat jauh berbeda gitu dibandingkan mungkin generasi-generasi sebelumnya gitu yang mungkin nggak boleh gitu kan memperlihatkan perasaan dan segala macamnya itu. Oke. Terus generasi seperti saya ini itu nggak ada di situ, profilnya nggak masuk. Maksudnya ada, masih ada. Jadi yang core-nya tetap ada. Cuman yang membedakan gini Mas, waktu awal kita mulai di Great Mind gitu sebenarnya bisa dibilang kita bilang oh paling udahlah memang ini segmented, jadi kita expect audiensnya pun bukan audiens yang massive gitu ya, bukan yang kayak wow banyak seperti yang kita alami, yang kita capai sekarang gitu. Kita pikir oh paling ada, ya udahlah gitu. Toh kita memang segmented dan targeted gitu kan ke piramida yang di atas tadi gitu, yang udah self aktualisasi gitu, aktualisasi diri gitu. Tapi jadi yang itu tetap ada gitu. Cuman yang di bawahnya yang ternyata kok lu berama ke bawah gitu, itu yang membuat ternyata besar banget yang membutuhkan gitu. Tapi yang tadi yang aku bilang di core-nya itu sebenarnya masih ada. Karena memang bahkan sampai titik ini kita bikin artikel, kita bikin konten itu masih persepsinya adalah menargetkan ke target yang itu. Gitu, mereka-mereka yang mencari aktualisasi diri, mereka-mereka yang pengen mencari dampak dalam hidupnya, mencari makna dalam hidupnya gitu. Itu target yang kita selalu tuju sebenarnya. Oke, ini Great Mind ini kan dibikin merespons terhadap say semakin banyaknya orang yang tertarik dengan mindfulness, gitu ya. Nah, terus bikin itu motivasinya lebih bisnis atau lebih idealisme?
Sebenarnya idealisme. Di awal kita pas bikin pun ya Mas Ben sebagai salah satu founder, bahkan beberapa temennya aku inget pas kita pertama meeting, beberapa kayak, kon gawe media maneh ta gitu, ditanya gitu kayak ngapain lu bikin media lagi, dulu udah pernah bikin media, udah selesai, udah dia juga udah exit gitu kan, ngapain bikin media lagi gitu, kayak hal yang apa ya, bagi seseorang yang udah di levelnya dia ini sebuah keanehan gitu, ngapain bikin media lagi gitu. Tapi ya karena mulainya memang pengen punya impactnya, pengen punya dampak, bahwa ya itu ketika kita lihat ya itu kan karena ya salah satunya karena Idea Fest dan juga kita di media lama, kita lihat bahwa oh ternyata perlu dan penting untuk mengequip teman-teman kita sendiri gitu, peers-peers kita sendiri yang uh, mengerjakan banyak hal meaningful dalam hidupnya gitu. Kita berpikir pengen punya dampaknya ke sana gitu. Jadi memang targetnya selalu di ranah itu awalnya gitu. Walaupun akhirnya ternyata karena tadi aku bilang gitu, spillover-nya ternyata begitu besar, ya ya it's a gift gitu, ternyata memang in the right moment. Tapi sebenarnya awalnya ya gitu, kita lihat problemnya lalu kita mencoba solving dengan materi ini. Sebenarnya setelah satu epifaninya mungkin waktu itu IdeaFest 2017, pembicaranya waktu itu Tyler Bruley-nya Monocle, dan di salah satu slide-nya ya aku foto, Mas Ben juga ternyata foto. Waktu itu kita belum ada omongan soal pengen bikin media ini gitu, tapi dia foto di slide yang sama, aku juga foto di slide yang sama, karena menurut saya itu relatable gitu. Dia bilang bahwa healthy jadi livelihood di sebuah negara itu tergantung sama konten yang dikonsumsi gitu. Jadi intinya kayak gitu. Jadi kalau medianya sehat, orang-orangnya juga akan sehat gitu secara pikiran, kurang lebih kayak gitulah, in a short gitu. Jadi penting sekali untuk punya medium di mana kita angle-nya memang ingin menyehatkan pikiran, bukan pengen merusak pikiran dengan clickbait atau dengan berita-berita atau news-news yang sebenarnya membuat kita anxious, membuat kita lebih terjerumus, lebih dalam dan segala macam gitu. Itu yang awalnya sebenarnya idealisme yang kita bawa. Sekarang fanbase-nya berapa kira-kira? Ingat nggak? Fanbase. Mungkin kalau follower bisa lihat di Greatman langsung sih Mas, berapa banyak ya follower yang ada di sana. Cuman ya awalnya ya memang paling besar di Instagram. Itu kalau ditanya terbesar numbers-nya. Tapi sebenarnya kita juga berusaha, yang di Instagram itu kan bisa dibilang bite size content dari apa yang ada di website. Yang di website itu jauh lebih komprehensif. Ya ada, dan sebenarnya dari sana kita masih bawa lagi lebih komprehensif, lebih dalam lagi. Kita misalnya kemarin udah bikin buku gitu. Oh ya. Mungkin nanti yang slow itu yang warna putih. Nah itu tahun lalu. Nah tahun ini sebenarnya kita juga ada planning untuk bikin buku lagi. Cuman karena pandemi ini jadi agak terpostpone progresnya. Tapi sebenarnya itu goalsnya kayak mencari apa ya? Kayak misalnya gini Mas, kita banyak mengkomunikasikan soal gimana digital ini tuh positif, tapi juga pada saat yang sama bikin kita cemas gitu ya, banyak kecemasan, banyak disruptif lah gitu, distraksinya tuh besar gitu. Makanya kalau lihat di website Greatman, kita berusaha meminimalisir gangguan, satu artikel dibaca satu kali selesai gitu kan, tidak ada pop-up gitu. Jualanku susah terus terang, kayak nggak bisa dimasukin iklan macam-macam. Cuman ya memang idealismenya seperti itu, jadi kita nggak mau kasih pop-up, nggak mau ngasih ada floating apa gitu kan. Karena memang harus dibaca selesai. Nggak sesuai dengan mindfulness ya? Iya, nggak sesuai sama, nggak utuh gitu. Kayak kita bikin sengaja artikel dicacah kecil-kecil terus diklik next gitu hanya untuk mencapai page view gitu misalnya. Itu kan trik-trik yang dilakukan media lain gitu, yang kita nggak lakukan gitu. Ya bukan yang nggak mau, kadang-kadang ketika lihat numbers terus terang ya, kadang kayak apa gitu ini supaya numbersnya lebih cepat gitu. Cuman ya that's devoid idealisme kita di awal gitu. Makanya tetap kita tiap kali mau ada decision kita balik ke hal itu lagi, kayak ini the right thing to do or not gitu. Makanya kita pengen tarik sebenarnya bahkan orang kalau bisa baca buku lagi gitu, agak sebentar meninggalkan dunia digital. Sayangnya walaupun ya Greatman hadir secara besar di digital gitu ya, tapi yang kita inginkan sebenarnya
orang bisa menikmati momen baca buku, Offline. ya offline moment gitu yang makanya sebenarnya kayak dalam programmingnya Greatman kita selalu cara kerjanya kita itu walaupun mediumnya digital tapi cara kerja kita tuh hampir kayak conventional media sebenarnya dari sisi editorial ya, dari sisi pengolahan dan segala macam. David, berarti kan ini David merasa apa yang udah dilakukan dengan Great Mind, mempromosikan say mindfulness segala macam, di luar dugaan dapat respons yang lebih bagus daripada dugaan sebelumnya ya. Jadi audiensnya pun lebih luas dan lebih saya beragam tadi ya, bukan hanya satu segmen umur yang lebih tuaan itu. Nah, tapi sustainability-nya gimana David untuk bertahan? Karena kan mungkin ini kurang advertising friendly gitu ya, kurang seksi buat brand-brand masuk gitu. I don't know. Gimana? Sustainability-nya gimana? Tapi justru pertama keuntungannya kita di digital itu kan costingnya berbeda. Kayak aku pernah dicetak lama gitu kan. Dari sisi operational cost dan production cost itu sangat jauh berbeda. Misalnya kayak kita dicetak, aku kagum sama teman-teman yang mungkin masih doing everything cetak gitu ya. Kayak wah itu buat cetaknya, buat distribusinya aja berapa besar gitu. Sementara kalau Greatman kan native-nya dasarnya tetap di digitalnya gitu kan. Itu udah elemen dari kita planning soal sustainability. Terus di luar hal lain sebenarnya ada banyak kok partner-partner yang sebenarnya willing untuk punya tujuan yang sama gitu. Daripada kita sembarangan sekedar, oh gue mau ngambil iklan sebanyak-banyaknya gitu. Mendingan kita nyari 1-2 partner tapi memang punya visinya sama gitu. Toh balik lagi yang kita tuju, oke lah profit ada, tapi titiknya sebenarnya adalah di impact-nya. Seberapa besar kita mau extend impact ini gitu. Seberapa besar konten ini bisa dinikmatin dan seberapa jauh dia punya impact buat masyarakat secara umum sebenarnya gitu. Oh, oke. Ini semua pertanyaan dijawab dengan lengkap sekali. Thank you. Ini oke teman-teman, kalau ada yang mau tanya nih ke David mengenai mindfulness, atau juga mengenai Great Mind, boleh silahkan. Oke. Sepertinya nggak ada yang mau nanya. Udah bosan lihat muka saya soalnya. Bukan, kayaknya kayak aku semua. Jadi bener-bener apa ya? Ini informasi baru, jadi harus mencerna dulu gitu baru bisa nanya. Ya, karena biasanya kan orang harus agak ngerti sedikit gitu baru bisa nanya. Kalau bener-bener clueless tuh agak sulit untuk nanya terus terang. Oke. Livelihood di sebuah negara tergantung dari konten yang dikonsumsi. Oke, itu Tika Anindya kayaknya impress dengan ini apa namanya dengan kutipannya tadi. Itu ada yang bilang halo David tuh. Mbak Mira nggak salah ya. Ya. Oke. Desi juga. Oh gitu. Oke, siap. Oke. Nah, gini ya. Kedepannya ini apa sih generasi seperti apa gitu ya, atau masyarakat seperti apa yang David melihat kedepannya akan survive dan akan menjadi winners gitu, David, dari sudut pandang, maksudnya dari perspektif David sebagai pengelola media mindfulness gitu ya, juga media lain kan ya, dan juga punya apa kan di Idea Fest dan di TEDx yang pasti selalu updated dan selalu mendengar suara-suara di masyarakat. Sebenarnya gini ya, mungkin kalau Great Mind dianggap sebagai, maksudnya aku berusaha merendah untuk bilang bahwa ya kita juga nggak sebesar itu juga gitu untuk bisa punya forecasting atau memberi penilaian gitu ya. Mungkin Idea Fest lebih punya platform yang sebagai platform yang lebih tepat untuk bisa forecasting apa yang akan terjadi di setelah ini gitu ya. Cuman kalau aku bisa punya mungkin pendapat pribadi gitu, sebenarnya kualitas dari produk maupun apa yang kita hasilkan itu akan jadi pertanyaan besar bahkan selama COVID ini gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita, misalnya gampang deh, Mas Lutfi desainer, aku juga sebagian dari diriku desainer gitu kan. Ketika kita bikin produk, karena terjadi pandemi ini, ada banyak hal yang harus kita pikirkan ulang gitu.
Karena orang udah nggak bisa lagi dikasih produk yang biasa aja ataupun ecek-ecek gitu. Karena gampang deh ketika kita isolasi, ternyata kita menyadari ternyata aku nggak butuh baju sebanyak itu kok gitu. Oh ternyata aku nggak butuh buku Sepatu, sebanyak ini kok. sepatu sebanyak Iya. itu. Oh my God. Terus, Ya, aku nggak, misalnya bahkan ada keluarga yang, oh saya nggak butuh mobil 3 ternyata gitu kan ya, misalnya. Itu hal-hal yang oke, berarti abis ini orang mungkin akan mulai memikirkan apa yang mereka beli. Yang itu juga kita campaign terus di Greatmind soal minimalism, soal gimana namanya mindful consumption gitu, conscious consumption gitu. Bahwa ya, kalau memang kita beli, kita yakin dan kita tahu bahwa benda ini punya benefit buat hidup kita, ya kita beli gitu. Tapi apa-apa. kalau ya kita beli hanya sekedar, oh ini murah saya beli selusin gitu. Nah itu yang jadi masalah karena dampaknya ke lingkungan, dan Hmm. juga kalau Marie Kondo bilang dampaknya ke pikiran kita juga gitu kan. Oh ya, Dampaknya ke pikiran kita juga, jadi kayak bertumpuk-tumpuk benda itu akan mempengaruhi pikiran kita, beban kita terhadap barang-barang itu gitu. Nah, itu yang akan mungkin bisa lebih lebih dirasakan ke depannya gitu. Orang akan lebih conscious banget ketika, oh saya mau beli kursi, kursi seperti apa, saya harus pakai berapa tahun gitu. Nanti kalau misalnya amit-amit ya, kalau nanti saya harus isolasi atau ada pandemi atau saya work from home, kursi saya harus nyaman. Saya nggak mau lagi beli kursi yang murah gitu, sekedar oh ini kursi murah, saya taruh di rumah gitu, bukan lagi gitu. Tapi kayak ini harus nyaman karena saya kerja di rumah, saya duduk di sini berjam-jam gitu. Itu jadi elemen-elemen yang menjadi pemikiran kita semua. Maksudnya dari sisi produsen, apakah kita produksi konten, produksi produk, produksi uh, experience gitu, itu harus elevated ke standar kualitas yang jauh lebih baik lagi. jadi Gitu. bisa disimpulkan nanti generasi yang nanti ke depan ini akan lebih sadar lingkungan, akan lebih bertanggung jawab terhadap apa namanya dampak segala macam tuh ada dampaknya ke manusia atau ke alam kayak gitu ya. Ya, mungkin kalau sadar lingkungan mungkin nggak terlalu, tapi lebih ke mereka akan demanding, itu yang mereka akan super demanding kayak oh ini bersih nggak, oh misalnya kita buka restoran nih. Menarik sekali nih. Tadi terakhir tuh ngomongin soal generasi di ke depan itu akan lebih demanding, ya kan ya? Hmm, Mengenai kebersihannya, mengenai asal produk itu dari mana, dibuatnya bagaimana, kayak gitu ya. Itu menjadi ya. sesuatu yang penting buat mereka gitu ya. Hmm, hmm. Jadi kayak Jadi produknya harus punya story, dia harus punya narasi yang benar. Ada satu, aku kemarin baca research, aku lupa McKinsey atau mana, dia bilang mereka akan memilih brand-brand yang good, yang punya impact positif, itu udah pasti. ya, Jadi ya. kalau ada dua brand yang bersaing, yang satu tidak cuan mikir cuan doang, yang satu punya impact, dia orang-orangnya akan memilih produk-produk dengan yang punya impact Oke, gitu. oke, oke. Jadi ini berarti good news bagi produk-produk yang sudah memikirkan itu sejak awal, oke, yang mengenai sustainability, ethical product, apa circular economy dan lain-lain gitu ya. Hmm, Oke. hmm, Nah, ini menjelang karena kan aku nggak mau menghabiskan terlalu banyak waktu, baik pengunjung maupun David sendiri. Oke, tadi sebenarnya ada komentar di sini tuh, tapi keburu keburu mati. ketutup. Oh, aku tutup ada di sebelumnya, berarti aduh nggak enak banget. Tadi dia kasih komentar, coba cepat ke atas kan ya. Oke, anyway, David mungkin bisa kasih sedikit semacam overview atau semacam outlook, I'm sorry, outlook ke depan uh, mengenai mindfulness ini, posisi atau ya posisi mindfulness atau peran mindfulness dalam apa namanya dalam kehidupan kita di masa datang. Hmm. Sebenarnya ke depannya akan semakin krusial perannya ya. Apalagi kayak tadi aku bilang, di anak-anak yang lebih muda ini, mereka udah lebih sadar sama kondisi psikisnya mereka lah gitu. Oke, Udah nggak, kalau bagi generasi yang dulu kan kayak ya dihukum sampai parah banget juga nggak apa-apa. Mereka udah jauh lebih sadar sama isu-isu ya, seperti itu ya, ya. gitu. Jadi perannya akan semakin besar gitu. Karena kita nggak tahu kan, nanti berarti di generasi yang ini ketika masuk di usia 50 apa challenge-nya. Kalau di usia 25 aja udah mengalami apa yang usia 50 alami gitu misalnya. Yang tadinya midlife sekarang Ya. jadi quarter life gitu.
Ya, ya. Oke. Eh, oke, ini tadi Tika Anindya menurutku sih iya. Maksudnya apa ya? Hahaha. Hmm. Dia membenarkan David tuh kayaknya, setuju sama David tuh. Nggak, dia nanya kayak, kepikiran nggak sih Kak bahayanya great mind itu put certain people on a pedestal? Aren't Ah, our minds great? Dia bilang gitu. oh iya itu dia. Oke, Mhm. oke. Sebenarnya, Hmm. ya sebenarnya memang ada satu yang aku percaya bahwa kita tuh ada satu podcastnya Ezra Klein tuh bagus banget yang ngomongin soal gimana semua gerakan tuh selalu dimulai dari satu orang atau kayak individualisme gitu loh, dari ada, jadi kayak apapun itu kebanyakan dimulai dari satu dua orang yang mengerjakan. Oke. Tapi di podcast itu sebenarnya dia bilang dia tidak setuju, dan aku juga sebenarnya punya perspektif yang sama, kayak apapun itu, gerakan apapun itu tidak mungkin kayak poster boy itu udah harus Hilangkan. dihilangkan lah gitu. Apa ya, kayak generasi kita, oh dikit-dikit bikin gerakan ada poster boynya siapa lalu dimajukan, itu yang Kenapa sih? karena itu nggak sehat, karena sekarang terbukti berapa kali idola kita mengecewakan kita gitu, misalnya ngefans sama satu orang. Maksudku kenapa mereka melakukan itu gitu? Bukannya kenapa sih harus ada poster boy dalam setiap kali apa setiap movement atau setiap itu ya? Itu Kayak perlu cara. gitu, kayak nggak percaya diri gitu, kayak Nah, menggantungkan pada icon itu. nah itu pertanyaan yang harus ditanya ke sebenarnya orang komunikasi, agensi komunikasi itu kan produknya advertising dan communications gitu kan, membuat brand ambassador gitu, itu kan mekanisme advertising gitu. Iya kan? Yang akhirnya terbawa sampai sekarang gitu. Kalau ada movement harus ada satu ambasadornya gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, ya kayak tadi Tika bilang ada put people on the pedestal. Nah, terus terang ya memang ada proses kuratorial itu penting. Istilahnya nggak semua orang bisa mengutarakan pendapat. Jadi kayak ada proses penyaringan gitu. Itu proses yang penting. Tapi kayak di Great Mind sendiri banyak orang bilang ini coba cek aja siapa yang ada di sana gitu. Kita beruntung bisa dibilang bisa punya audiens yang lumayan sehat, bahwa mereka mengkonsumsinya bukan berdasarkan sekedar si A yang followernya banyak, si B yang selebriti gitu, tapi juga mereka-mereka yang sebenarnya wah kontennya memang bagus gitu, karena terbukti beberapa konten yang bahkan mungkin misalnya kayak our lead editor Marissa Anita nggak punya Instagram gitu, nggak punya social media gitu, jadi itu broken all the mindset lah gitu, rule-nya gitu kan, karena orang lain kayak oh you have to have a basis follower gitu to Ternyata make the oke-oke content aja work. ya. Ternyata oke-oke aja ya. Oke aja, betul. Dan di Great Mind pun banyak juga kayak ada beberapa teman-teman dari TEDx yang bantuin aku, misalnya ada beberapa teman-temanku sendiri yang mensubmit tulisan dan segala macam gitu, yang sebenarnya bisa dibilang they are not like influencers dalam sisi numbers follower atau bahkan bukan selebriti gitu, tapi ternyata kontennya bekerja dengan baik, bahkan direspon dengan positif sama audiensnya gitu. Jadi dan itu kita pengen terus-menerus lakukan sebenarnya, kayak we still wanna open as much as we can, tetap ada proses kuratorial dan editorial redaksional lah yang harus dilalui kalau misalnya ada submit tulisan atau apa, tapi intinya kita mengundang sebenarnya orang-orang kalau mau submit tulisannya, you feel free to submit the writing gitu, untuk menjadi mungkin salah satu the great minders gitu. Oke. Tadi kan ngomongin soal ini, nggak apa-apa ya? Ada pertanyaan berikutnya. Habis tadi kita lanjutkan ya. Soalnya gini, David, tadi ngomongin soal ada satu orang, ada penulis itu yang nggak punya sosial media gitu ya, padahal ada semacam kepercayaan dan keyakinan bahwa if you not in media, you don't exist. Jadi eksistensi kita diukur dari presence kita di media. Gitu. Nah, generasi yang akan datang ini yang tertarik dengan mindfulness ini gimana melihat media? Kalau di Great Mind misalnya ya,
bisa dilihat sendiri di post. Kita kebetulan awal tahun kemarin kita baru ngerubah semua posting. Jadi posting tahun sebelumnya kita hilangkan, terus kita Oh, mulai baru. ya, Uh, jadinya kita nggak bisa lihat yang tahun lalu. Tapi ya, sebenarnya kalau dilihat pun performance yang tahun sekarang, kalau dilihat postingan itu kan sebenarnya dissection dari artikelnya yang ada di website. Nah, ketika ya, dilihat sebenarnya misalnya gampang deh, kan pembuktiannya lewat angka balik lagi ya. ya, Ketika angka likes-nya bisa dilihat kok yang nggak punya social media, yang nggak di-tag atau bahkan ketika di-tag social ya, medianya sebenarnya dia expert gitu, bukan bukan influencer gitu. ya, Likes rate-nya, engagement-nya masih tetap oke gitu. ya, Jadi ya, memang kalau di Greatman kita ngebuktikan bahwa content base itu sama bekerjanya seperti influencer base gitu. Jadi ya, kita bisa dibilang orang suka artikelnya karena kontennya. ya, Memang ada orang yang suka karena pembicaranya siapa, orangnya siapa, itu ada gitu, nggak bisa dinafikan gitu, memang itu ya. perlu juga dan ada gitu. Tapi ternyata bisa kok orang-orang masuk karena suka karena kontennya gitu, bukan Oke. karena ini. Jadi, Kayak misalnya ya hmm, kayak di IdeaFest juga kan di tahun-tahun sekarang kita udah bisa bilang kayak the whole session mau masuk sesi model apa juga selalu ada audiensnya gitu. Kita udah nggak lagi ada dan kesulitan. penuh sekali, David. Ya dan penuh kan, mau sesi model apa juga ada isinya orang penuh gitu, ada peminatnya gitu. Bahwa ternyata content driven bahkan kayak beberapa sesi yang mungkin nggak ada selebritinya tetap juga penuh gitu. Iya, benar. Orang-orang tetap pengen datang ke sana, pengen lihat gitu. Bahwa itu dari situ kita bisa ngebuktiin bahwa ya content driven itu sebenarnya bekerja asal konsisten. Memang yang susah adalah konsistensinya. Toh Ya. bicara Greatman nggak sekarang mungkin 200 ribuan sekian followernya. Waktu kita bikin dulu juga followernya nggak 200 ribuan kali mas, masih 3 follower 5 dari itu, tapi konsistensinya yang harus dibangun sampai ke sekarang gitu. Mungkin ketika kita lihat sekarang is easier to say that way gitu. Ketika lihat IDFS sekarang easier to say that way gitu. Tapi waktu dulu ya kayak Mas Lutfi tadi cerita gitu, ketika dulu harus ngetokin satu-satu untuk mendatangkan orang kan nggak belum maksudnya itu ada harga yang dibayar dulu gitu. Kalau mau gampang ya memang langsung aja sama big influencer seseorang yang memang ya itu create the poster boy gitu kan, hire hire brand ambassador gitu kan yang memang powernya besar gitu, yang itu is a shortcut way gitu. Tapi kalau yang kita lakukan, kalau aku terus terang beberapa kali sih untungnya nggak direct melakukan itu gitu. Oke. Apalagi kalau balik ke TEDx ya, TEDx tuh lebih 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 idealis lagi. Kita Iya, iya. kita uh, kita jualan event tanpa selebriti speaker sama sekali gitu. Bahkan ada beberapa speaker yang diklik followernya kagak ada, atau bahkan nggak punya Instagram, punya Instagramnya baru setelah kita jadi speaker baru, oh ya penting ya bikin Instagram. Karena yang kita cari kayak misalnya ilmuwan gitu kan, scientist yang bisa di lapangan, atau dia Ya. researcher gitu ya, memang kagak peduli juga, dan tapi mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya penting gitu. Dan so far terbukti positif, eventnya selalu sold out, orang Ya. yang datang selalu terinspirasi gitu, tanpa harus kita mengejar itu tadi ya, mencari orang-orang dengan followernya harus sekian, followernya harus sekian gitu. Ya. Ya. Jadi Ya. memang content driven itu masih tetap bisa bekerja dengan baik. Oke, ini David, yang poin yang David sebutkan di sini itu sangat apa ya, encouraging dan sangat apa, it's good news karena apa namanya, berarti ini ada generasi di mana yang mementingkan, yang melihat substansi penting atau mungkin lebih penting gitu ya, dari style. Ya, jadi itu bagus, dari gaya doang atau dari penampilan atau dari followers gitu kan ya. Jadi tapi kontennya itu penting, dan itu apa namanya, it's a good news gitu. Thank you. Ini masih mau dilanjutkan? Kalau masih mau, aku mau David menyampaikan kata-kata terakhir, kata-kata mutiara kepada teman-teman ini. Ya. Apa ya? Ya mungkin yang relevan di masa sekarang. Aku balik lagi ke tadi yang mungkin Tika quote juga, yang tadi Tika pernah dia bilang kayak our livelihood tuh salah satu elemen penting. Ya salah satu elemen pentingnya adalah yaitu tadi apa yang kita masukkan ke otak kita gitu kan. Ya.
Jadi pilih sebenarnya apa yang mau kita mau masukkan ke dalam pikiran kita gitu. Karena tingkah laku kita, behavior kita, habit kita itu ditentukan dari apa yang kita pelajari, apa yang kita konsumsi gitu, konten-konten yang kita konsumsi. Jadi ya wisely choose apa yang mau kita masukkan ke dalam otak kita gitu. Kalau yang dimasukkan, bukan berarti nggak boleh menikmati konten entertainment ya. Konten entertainment penting. Saya juga suka kok nonton yang receh-receh dan segala macam. Cuman ya kita tahu lah mana yang sehat, mana yang menyenangkan gitu. Yang sehat seringkali memang tidak terlalu menyenangkan gitu. Ya kan, layaknya makanan fisik. Sehat sama tapi ini junk food ya. Iya gitu. Bukan berarti nggak boleh makan junk food gitu, tapi kalau makan junk food ya udah tahu ada resiko-resiko gitu. Kalau kita makan yang lebih sehat ya otomatis ada resiko, ada akibat-akibat juga gitu kan. Nah sama juga dengan apa yang kita masukkan ke pikiran gitu. Kalau kita punya perspektif yang sama, seharusnya kita mulai bisa memilih makanan-makanan mana yang mau kita masukkan buat asupan pikiran kita gitu. Itu sih mungkin pesan saya di situ. Oke, David, sorry, ini bukan yang terakhir ternyata. Saya Sisi nanya. Sorry ya. Ntar dia kesadaran diri. Dia bilang dia telat joinnya. Kesadaran diri penuh ini tidak titik beratnya di logika atau di panggilan hati. Dan sebelum jawab itu, ya silakan David yang dari Sisi itu tadi, sorry. Nah sebenarnya apa ya, bukan soal memisahkan panggilan hati dan pikiran gitu, karena sebenarnya yang disebut dengan hati kan ada di pikiran kita gitu, perasaan kita kan ada di dalam pikiran kita gitu ya, bukan dipikirkan mana yang logika, mana yang tidak gitu. Kalau kita bilang kalau saya sakit hati pegangnya di dada gitu, padahal sebenarnya sakit hati itu ada di sini gitu. Oh ya? Ada di dalam kepala gitu. Iya, karena di dalam nih hati kita kan nggak pakai buat mikir gitu. Itu buat menyaring racun gitu. Atau kalau heart dalam bahasa Inggris jantung ya buat memompa darah, dia nggak akan mengelola perasaan. Yang dikelola perasaannya ada di dalam kepala gitu, apa yang kita pikirkan. Gitu. Jadi sebenarnya kesadaran, kalau bilang kesadaran penuh ya otomatis yang dikendalikan dari area pikiran, dari apa yang kita pikirkan, bagaimana kita bertindak, dan juga itu tadi prosesnya yang membantu adalah latihan-latihannya sebenarnya. Kebetulan saya ulang lagi, saya bukan expertnya, mungkin harus memang bertemu sama expertnya untuk diajarin latihan yang benernya, kayak latihan mindfulness-nya itu kayak tadi Mas Lutfi bilang ada eating mindfulness, ada walking, meditation, ada banyak lah, mau coba yang vipassana, yang 10 hari nggak ngomong, dan segala macam itu ada banyak banget. Mas Lutfi kayak nggak bisa. Tiap hari harus IG live soalnya. Ya itu ada banyak latihannya gitu. Tapi ya harapannya sebenarnya supaya di hari-hari kita biasanya kita jadi lebih terbiasa mindful. Oke. Thank you David, waktunya ini udah 1 jam, 1,5 jam kayaknya. Satu, bahwa rekaman pembicaraan ini akan ditayangkan di YouTube dan di Spotify Jakarta Vintage. Di search aja, nanti ada beberapa hari kemudian setelah diedit. Dan yang kedua, besok kita akan ada tamu di sini di IG Live jam 8 malam ini dengan Epa Harjo Soekarto, dari Celup. Dia ini adalah founder dari Celup yang spesialisasi di shibori, natural dye, dan botanical print, eco print. Jadi sangat menarik, kita akan bicara bukan hanya soal shibori dan botanical print dan natural dye, tapi juga mengenai pemberdayaan perempuan. Gitu ya. Jadi Mbak Eva ini Wonder Woman. Jadi besok jam 8 malam di Jakarta Vintage IG Live. Terima kasih waktunya David. Terima kasih sudah diajak. Yang standby di sini. Thank you so much. Sampai ketemu lagi. Selamat malam lagi. Selamat malam. Bye. Bye-bye.